Halo Sobat RBD, kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal ekonomi di TKA Sosum. Langsung aja yuk kita ke soalnya. Soal pertama yaitu perusahaan melunasi pinjaman bank. Analisa pencatatan transaksi perusahaan dalam jurnal umum adalah A. Utang bank di debit dan modal di kredit, B. Prive di debit dan utang bank di kredit, C. Kas di debit dan utang bank di kredit, D. Utang bank di debit dan kas di kredit, E. Piutang di debit dan utang bank di kredit. Nah, untuk menjawab soal ini, kita pahami dulu kasusnya itu adalah untuk melunasi pinjaman bank. Nah, maka karena untuk melunasi pinjaman bank, otomatis utang kita kepada bank akan berkurang dan uang kas kita pun akan berkurang karena untuk melunasi pinjaman dari bank tadi. Maka analisa transaksi dalam jurnal umumnya adalah utang bank di debit karena utang ini akan berkurang dan akun kas di kredit karena uang kas juga akan berkurang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Gimana? Mudah dipahami kan untuk soal yang pertama ini? Lanjut ke soal yang kedua. Nah, lalu untuk soal nomor 2 yaitu PDB di suatu negara yaitu sebesar 1 miliar dan penduduk di negara tersebut berjumlah 10.000 jiwa. Nah, jika pendapatan nasional dan jumlah penduduknya mengalami peningkatan sebesar 20% dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka besar pendapatan per kapita negara itu sebesar. Nah, untuk menjawab soal ini gampang banget. Kalian ingat-ingat rumus dari menentukan pendapatan per kapita. Nah, rumus untuk mendapatkan pendapatan per kapita itu adalah GDP atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, karena di soal yang ditanyakan itu adalah ketika pendapatan nasional dan jumlah penduduknya mengalami peningkatan sebesar 20%, maka untuk PDB-nya akan naik sebesar 20% dari 1 miliar. Maka 20% dari 1 miliar ini adalah 200 juta. Jadi PDB pada periode berikutnya atau yang akan dihitung ini yaitu sebesar 1 miliar 200 juta US dollar. Dan untuk jumlah penduduknya juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 20% dari 10.000 jiwa. Nah, karena 20%-nya dari 10.000 jiwa ini yaitu 2.000 jiwa, maka kita totalkan jumlah penduduk pada tahun yang akan kita hitung yaitu berjumlah 12.000 jiwa. Nah, tinggal kita bagikan deh PDB pada tahun sekarang yaitu 1 miliar 200 juta US dollar dibagi dengan 12.000 jiwa. Maka kita dapat hasilnya itu adalah 100.000 US dollar. Jadi jawaban dari soal nomor 2 ini adalah yang C. Gimana? Cukup mudah kan untuk menjawab soal ini? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini yaitu yang merupakan ciri dari pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah A. Adanya peningkatan per kapita yang cepat, B. Distribusi pendapatan yang semakin merata, C. Pengangguran berkurang, D. Teknologi lebih maju, dan E. Jumlah penduduk semakin berkurang. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus perhatikan apa sih perbedaan dari pertumbuhan ekonomi dan ada juga istilah dari pembangunan ekonomi. Nah, perbedaan atau ciri dari pertumbuhan ekonomi itu adalah menekankan pada angka yang bisa kita hitung dari pendapatan per kapita ataupun dari pendapatan nasional.
Sedangkan ciri dari pembangunan ekonomi yaitu lebih pada perubahan keadaan di masyarakat dalam pembangunan. Nah, maka untuk menjawab soal nomor 3 ini, tinggal kita cari, yaitu yang merujuk pada sebuah angka dari pendapatan per kapita. Nah, kalau dilihat di sini, yang jawaban yang paling tepat adalah yang A, gitu. Jadi, yang merupakan ciri dari pertumbuhan ekonomi yaitu adanya peningkatan dari per kapita yang cepat. Nah, kalau distribusi pendapatan ini semakin merata, ini merupakan ciri dari pembangunan ekonomi karena dilihat dari distribusi pendapatannya yang semakin merata. Oke, cukup paham ya untuk menjawab soal yang nomor 3 ini? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Mau masuk PTN dan jurusan impianmu? Ayo ikutan intensif kejar UTBK 2022. Program yang terbukti efektif dengan tingkat keberhasilan siswa kami lolos PTN 2021 yaitu sebesar 91,59%. Wow, keren banget kan? Kamu bisa memilih program blended learning ataupun online learning. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek sosial media Rumah Belajar Digital ya. So, tunggu apa lagi? Mari bergabung menuju PTN Impian bersama RBD. Nah, soal nomor 4 ini adalah bentuk badan usaha di mana pengelolaan usaha dapat dilakukan secara bebas dan membutuhkan modal yang relatif kecil adalah jenis dari badan usaha. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah usaha yang memang membutuhkan modal yang relatif kecil. Nah, bentuk badan usaha yang di mana pengelolaan usahanya dapat dilakukan secara bebas dan yang membutuhkan modalnya itu relatif kecil, yaitu bentuk dari badan usaha perorangan. Nah, kalau perseroan terbatas, firma, persekutuan komanditer, dan juga koperasi, ini membutuhkan modalnya yang relatif besar karena dikumpulkan dari beberapa orang yang bergabung membentuk suatu badan usaha. Nah, apalagi untuk perusahaan perseroan terbatas, pendapatan modalnya itu dari penjualan saham. Otomatis akan membutuhkan modal yang cukup besar. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang A. Perusahaan perorangan. Gimana? Cukup mudah kan untuk menjawab soal ini? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, diketahui bahwa indeks harga tahun 2019 adalah 180 dan indeks harga pada tahun 2018 adalah 150. Laju inflasi tahun 2019 adalah. Nah, di sini kita harus mengingat bagaimana sih rumus untuk menentukan laju inflasi. Nah, rumus untuk menentukan laju inflasi ini adalah indeks harga tahun sekarang dikurangi dengan indeks harga tahun lalu, lalu dibagikan dengan indeks harga tahun lalu dan dikalikan dengan 100%. Nah, maka untuk mencari laju inflasi ini tinggal kita substitusikan ya yang diketahui di soal kepada rumus laju inflasi ini. Nah, sekarang kita substitusikan indeks harga tahun sekarang, yaitu tahun yang dihitungnya, tahun 2019. Nah, indeks harga tahun 2019 adalah 180 dikurangi dengan indeks harga tahun lalu. Nah, berarti indeks harga tahun lalunya itu adalah indeks harga tahun 2018, yaitu sebesar 150. Nah, kita substitusikan ke rumus. Lalu dibagi dengan
indeks harga tahun lalu. Nah, indeks harga tahun lalunya itu adalah indeks harga tahun 2018, yaitu sebesar 150. Baru dikalikan dengan 100%. Nah, maka kita dapat 180 dikurangi 150, yaitu 30, berarti dikalikan dengan 100, hasilnya adalah 3.000, lalu dibagikan dengan 150. Maka kita dapat hasilnya adalah 20%. Jadi untuk menjawab soal nomor 5 ini adalah yang B. Gimana? Cukup mudah kan untuk menentukan laju inflasi ini? Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai mata pelajaran ekonomi untuk TKA Sosum. Semoga video ini membantu kalian dalam memahami soal-soal yang ada di ekonomi TKA Sosum ya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Salam edukasi dari RBD.